bagi orang-orang yang ingin datang ke BSI, ingin melakukan akad sesuai dengan syariah akan sangat dipersilahkan. Iya. Karena masyarakat Indonesia itu memiliki berbagai macam pandangan dalam berakad. Jadi jangan takut, oh nanti ke BSI nggak bisa, oh melanggar aturan. Nggak, ini udah dijelaskan tadi. Bisa. Yang kagak boleh, pemahaman satu kelompok itu dipaksakan agar BSI mengikuti pemahaman itu yang nggak bisa. Oh gitu. Kan ada orang yang mau pakai surat pernyataan, ada yang nggak mau. Ya, ini jangan paksain bahwa BSI harus ikutin standar ini, pemahaman ini. Ada yang mau pakai wakalah, ada yang nggak mau pakai wakalah. Jangan saling memaksakan, benar nggak? Mau pakai gini boleh, pakai gitu boleh. Betul. Itu mah karena sesuai syariah, oke. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ikhwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Sobat AMDK, kembali lagi dengan Bang Rio di channel AMDK Al Jambi. Dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bang Rio sudah dengan seseorang yang sangat fenomenal dan sangat famous sekali di Indonesia, apalagi di dunia ekonomi syariah atau perbankan syariah, yaitu dengan Bapak Adi Warman Karim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, berkah, bahagia. Apalagi ada hujan, ini rahmatnya Allah. Alhamdulillah, bener, berkah. Mantap. Cuman kameranya kasihan ntar. Tapi tenang aja, insya Allah ngobrol-ngobrol dengan Pak Adi Warman Karim ini insya Allah akan sangat menghangatkan bagi kita semua nih. Karena apa yang akan kita obrolkan ini insya Allah sangat berisi dan sangat infokatif, yang insya Allah menambah wawasan bagi para penonton AMDK Al Jambi. Toyib, jadi saya kenal Bapak ini dari orang tua saya sendiri. Siap. Beliau banyak bercerita tentang Pak Adi Warman Karim. Bahwasanya Pak Adi Warman Karim ini sangat luar biasa dalam bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah nih. Yang menjadi pertanyaan Rio pertama kali, dulu ketika Pak Adi Warman Karim kuliah, karena kan pertama kali berkarir kan di Bank Muamalat ya kalau nggak salah ya? Di bank ya, sebelumnya di Bapnas. Terus. Nah, di Bank Muamalat kan berarti kan langsung ke perbankan syariah nih. Apa sih yang menjadi motivasi Pak Adi Warman Karim untuk terjun ke perbankan syariah? Nah, itu men. Jadi waktu dulu kuliah di IPB kan. Kuliah di IPB, tahun kedua itu udah ada mata kuliah namanya marketing management. Marketing management. Manajemen tata niaga ya kira-kira. Ya. Berarti belum ini ya perbankan syariah waktu itu ya? Belum, marketing management. Yang ngajar waktu itu Profesor A.M. Saifuddin. Dia ngajar 1 semester, masuk cuma 2 kali, pembukaan sama penutupan. Bener nggak? Lebihnya yang ngajar asistennya. Bener, ini bener, cerita bener. Asistennya namanya sekarang Prof. Ma'mun namanya. Tapi yang menarik adalah, walaupun beliau itu cuma sebentar sekali dan cuma 2 kali ngajar, tapi itu sangat membekas dalam diri saya. Karena waktu dia ngajar, waktu beliau ngajar itu, beliau bawa buku kecil warna biru, tulisan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Dia nggak cerita tentang marketing manajemen, tapi dia cerita tentang buku itu, bahwa ada yang namanya ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Saya beli bukunya harganya 500 perak waktu itu. Ketika itu saya kayak dapat hidayah, kayak ceglak gitu loh. Ternyata ada loh yang namanya ekonomi Islam, benar gak? Benar. Sejak itulah saya terobsesi untuk belajar ekonomi Islam. Semua buku ekonomi Islam saya beli, ngerti nggak ngerti, pokoknya beli. Semua, jadi punya kumpulan buku ekonomi Islam, kayak berburu buku ekonomi Islam. Walaupun kebanyakan dari bukunya saya nggak ngerti, karena bukunya waktu itu ya ekonomi Islam waktu itu isinya kalau nggak Quran sama hadis lah, nggak ada ilmu ekonominya. Jadi saya bingung gimana
jembataninya ilmu ekonomi dengan buku-buku ekonomi Islam yang isinya cuma Quran sama hadis bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bahwa ini semua milik Allah segala macam. Gimana nyambunginnya? Nggak nyambung. Backgroundnya sama sekali nggak ada nyambung. Agama waktu itu. Enggak, iya, Di pondok pesantren kita kita belajar agama dari kecil, kita emang ada ilmu, ada di rumah kita panggil guru. Guru kami namanya Kiai Zaki Mubarak, sekarang beliau di Rois Suriah NU. Jadi artinya kalau agama iya, tapi untuk nyambungin antara ilmu agama sama ilmu ekonomi kagak ngerti. Tapi itu akhirnya ketika saya waktu baru lulus itu kerjanya sebelum di Bank Muamalat, kerja dulu di Development Studies Project-nya Bappenas. Gitu. Itu adalah unit kerja di Bappenas yang isinya orang-orang profesor bule-bule dari Amerika, benar gak? Nah, ketika si bule-bule itu ngelihat saya sangat antusias dengan ekonomi Islam, mereka bilang di Boston University juga ada nih mahasiswa yang model kayak ente namanya. Gitu. Namanya Wakar Khan, kata dia, benar gak? Dia nulis disertasi tentang ekonomi Islam. Mau gak lu? Mau, gue bilang kan. Dikirimin disertasi doktornya kan. Sejak itu, kemudian ada bukunya lagi dari Abbas Mirakhor dan sebagainya. Sejak itu saya bilang, wow, ternyata ekonomi Islam yang Quran dan hadis itu bisa dijelaskan dengan bahasa ekonomi. Sejak itu kita belajar ekonomi Islam pakai matematika, pakai ilmu ekonomi. Jadi kalau ada ekonom ngomong kita jabanin, kita juga ngerti. Gitu kira-kira gitu. Masya Allah. Back to you. Berarti dari situlah baru muncul antusias untuk terjun ke dalam ekonomi syariah. Jadi waktu kita di Boston nulis disertasinya juga tentang ekonomi Islam. Tapi karena harus levelnya negara yang waktu itu tersedia untuk jadi objek penelitian cuma dua, Sudan dan Iran. Karena dia yang telah menerapkan nationwide, seluruh seluruh negara, benar nggak? Nah, karena datanya yang banyak di Amerika waktu itu adalah Iran, karena dulu Iran dekat sekali dengan Amerika zamannya Shah Iran, maka saya ambil topiknya waktu itu adalah Islamic Banking in Iran. Nah, itu ceritanya. Masya Allah, ini Sobat TMDK tuh. Bang Rio aja ini dapat informasi baru nih dari Pak Adi Warman Karim nih, bahwasanya beliau ternyata awal pertama kali bisa terjun ke ekonomi Islam atau ekonomi syariah itu dari dosennya yang hanya masuk 2 kali. Jadi jangan pernah berburuk sangka terlebih dahulu kepada dosen, karena bisa jadi dengan 2 kali masuk tadi sangat membekas kepada mahasiswanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Warman Karim. Sangat luar biasa. Imam Ghazali bilang, ini Imam Ghazali nih. Imam Ghazali bilang, apa-apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Apa-apa yang keluar dari mulut hanya akan sampai ke telinga. Jadi kalau kita ngajar ikhlas, nyampe walaupun sekali 2 kali masuk. Luar biasa. Nih salah satu contohnya nih Pak Adi Warman Karim. Malah sekarang menjadi penggiat dan sangat antusias untuk menyebarkan ekonomi Islam di Indonesia. Kemudian nih setelah bekerja di perbankan syariah, kemudian Bang Rio datang ke sini ternyata buka juga sebagai konsultan. Nah, karena menjadi konsultan tentu saja banyak sekali masyarakat yang hadir nih. Pak Adi Warman Karim. Dan data seperti yang kita ketahui, data per Juli 2020 kalau nggak salah, ternyata ekonomi perbankan syariah di Indonesia porsinya hanya kurang lebih 6%, Pak. Ini ada kendala apa di Indonesia? Kok hanya stuck di situ gitu angkanya? Nggak berkembang-kembang. Berkembang, kagak apa-apa itu. Ente bandingin sama negara mana? Ente bandingin sama negara Malaysia. Kalau ente bandingin sama Malaysia, sama Dubai, sama Bahrain, Kuwait, nggak bisa, Itu ibarat kita ngisi air di akuarium. Cepat penuhnya, cepat bisa dimasukin ikan, bisa cepat kelihatan bagusnya. Kalau kita lain, kita kayak ngisi air kolam renang. Udah lama juga belum penuh-penuh, bener nggak? Tapi sekali penuh, ente bisa berenang, bukan ente doang. Sekeluarga juga bisa berenang, bener nggak? Jadi kita nggak bisa bandingin. Tiap negara tuh punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Data juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi besar, di atas 70 juta orang, itu pasti market share perbankan syariahnya
seperti Indonesia. Tapi negara-negara berpenduduk 10 sampai 30 juta orang, seperti kayak Malaysia kayak gitu-gitu, memang dia berada pada angka skala 20%-an pangsa pasarnya. Nah, negara-negara kecil dengan populasi di bawah 10 juta itu bisa lebih besar lagi. Jadi kita nggak bisa ngomongin apple to apple, benar nggak? Itu yang pertama, alasan yang pertama. Iya. Alasan yang kedua adalah itu kan kalau Rio ngukurnya dari aset, benar nggak? Betul. 6% itu dari aset. Coba ukur dari jumlah nasabah. Jumlah nasabah perbankan syariah di Indonesia itu 40 juta orang, men. Besar. 40 juta orang itu lebih besar daripada jumlah populasi orang di Malaysia, mulai dari yang lahir sampai mau mati. Ente jumlahin sama Singapura, ente jumlahin sama Brunei, ente jumlahin sama Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, masih lebih banyak jumlah nasabah perbankan syariah di Indonesia daripada populasi negara-negara tersebut. Lah, kenapa nggak diukur dari segi itu dong? Benar nggak? Kenapa nggak diukur dari segi jumlah karyawan yang terlibat dalam industri perbankan syariah di Indonesia? Satu bank aja namanya BSI, karyawannya 17.000. Benar nggak? Kita adalah negara dengan nasabah bank syariah terbesar di dunia. Kita adalah negara dengan jumlah karyawan perbankan syariah yang terbesar di dunia. Kita adalah negara dengan dewan pengawas syariah terbanyak di dunia. Kita adalah negara dengan jumlah bank syariah terbanyak di dunia. BPR syariah 164 ditambah dengan ini sekitar 180-an kita semuanya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah mana lagi yang mau kita pungkiri? Itu udah dahsyat banget, men. Nggak ada negara kayak gini kecuali Indonesia. Berarti dengan porsi 6% itu seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia bersyukur dengan angka segitu. Iya, kalau lu lihat dari aset, coba lihat dari sisi lain dong, Mak. Masa ukurannya aset, bener gak? Iya. Kalau aset sabar dikit dong. Malaysia kan top down. Itu kebijakan negara. Benar nggak? Yang lain-lain gitu juga lah. Indonesia kan bottom up. Bank Muamalat berdiri tahun 92. Undang-undang aja nggak ada. Undang-undang perbankan syariah baru tahun 98. Benar nggak? Jadi tenang, men. Inilah negara insya Allah diberkahi Allah. Inilah negara insya Allah nanti akan dipilih oleh Allah menjadi pemimpin masa depan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan. Benar nggak? Betul. Back to you. Oke. Berarti Sobat AMDK ini salah satu pertanyaan paling banyak nih dari Sobat AMDK. Karena mereka banyak bertanya, kan Indonesia ini kan negara muslim terbesar. Seharusnya kan porsi perbankan syariah harusnya kan lebih dong dari 6%. Harusnya saat ini bisalah melebihi 2 digit angka gitu kan. Itu pertanyaannya Rio, tahu gak sih? Pertanyaan lu itu persis sama ketika tahun 1935, orang-orang bertanya, mengapa yang naik haji itu kok kebanyakan orang bukan Indonesia, padahal Indonesia adalah negara populasi terbesar. Kok yang banyak orang Turki, kok yang banyak orang Mesir, kok yang banyak orang-orang daerah sekitar Saudi Arabia itu, kok bukan dari Indonesia? Karena Indonesia terbesar. Pertanyaan itu persis sama kayak sekarang. Men. Kita emang populasi terbesar, tapi Mekah jauh, men. Bener gak? Jadi yang ramai waktu itu, waktu naik haji didominasi oleh orang Turki, orang Iran, orang Irak, segala macam. Biarin aja. Sekarang kita yang dominasi, bener gak? Sampai dibatas-batasin kuota, bener gak? Sabar, men. Ini ibarat ngisi air kolam renang, bukan ngisi air akuarium. Nah, ngerti gak? Ngerti. Nah, itu Sobat AMDK. Jadi memang intinya saat ini adalah proses. Bahwasannya para penggiat ekonomi syariah itu sedang menjalankan misi yang sangat besar untuk bisa lebih mengembangkan lagi ekonomi syariah di Indonesia. Jadi kita sebagai umat Islam itu mendukung mereka, memberikan support kepada mereka agar ekonomi syariah cepat berkembang di Indonesia dan bisa diterima di semua kalangan warga masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mantap. Oke, nah itu udah terjawab nih. Kemudian nih, Bang Ria juga dapat kabar juga, selain pernah di perbankan syariah, kemudian
saat ini menjadi konsultan juga. Yang baru-baru ini namanya kembali famous lagi karena menjadi komut. Nah, di perbankan terbesar di Indonesia, perbankan syariah terbesar di Indonesia yaitu BSI. Nah, kalau boleh tahu langkah apa yang akan Pak Adi Warman Karim berikan kepada masyarakat Indonesia agar ekonomi syariah semakin berkembang? Nah, ada dua hal yang paling penting kita garis bawahi di sini. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Kuantitatif artinya bisnis bank ini harus berkembang dengan baik, dengan luar biasa di Indonesia, menjadi dalam tahun 2024 aset kita insya Allah 500 triliun. Kita akan jadi bank terbesar ke-6 lah. Kelima lah, kelima benar nggak? Di Indonesia. Setelah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI. Insya Allah yang ke-6-nya, yang kelimanya kita benar nggak? Insya Allah benar nggak? Berarti yang bisa masuk 5 besar dari syariah itu kita, itu di Indonesia. Di luar negeri juga kita targetnya masuk 5 besar juga, masuk 10 besar. Sekarang kita udah 5 besar. Kalau di antara negara bank-bank syariah di negara G20. Oh, oke. Nomor 1, 2, 3, 4 itu semuanya di Saudi Arabia. Nomor 5-nya kita. Al-Rashid, Al-Inma, lupa dari Saudi semua. Nomor 5-nya kita. Tapi kalau kita masukin bank-bank dari negara-negara non G20 ya, nah itu ada yang dari UAE, ada Dubai. Kita di urutan 11 sekarang. Kalau dihitung seluruhnya, kita urutan 11 BSI. Tapi kalau kita hitung cuman untuk G20 doang, kita udah urutan 5. Oke. Di Indonesia di atas kita nih, cuman ada CIMB Niaga, BTN. Oh, gitu. Iya, selain yang 4 tadi ya, 4 besar tadi ya, Mandiri, BCA, BRI, BNI. Yang ada di atas kita nih, nomor 5, nomor 6-nya itu CIMB Niaga, BTN. Kita nomor 7. Insya Allah bentar lagi kita nomor 5 dapat. Itu dari segi kuantitatif. Tapi ada juga segi kualitatif. Karena kita ingin bank syariah yang dilaksanakan di Indonesia ini benar-benar secara bertahap mengarah ke arah yang lebih syariah dan lebih syariah dan lebih syariah. Benar nggak? Betul, betul. Pastilah, namanya juga orang baru kayak lu juga kalau baru belajar naik sepeda kan banyak jatuh, benar nggak? Betul. Tapi kan kita lakukan yang kedua, yaitu kualitinya sebagai bank syariah ini harus lebih improve lagi. Kita sadar di Indonesia ini masyarakatnya sangat heterogen, sehingga pemahaman Islaman juga sangat heterogen. Nah, ini harus kita layanin semua. Bagi nasabah yang mau surat pernyataan bahwa menaruh uangnya di bank syariah siap untuk rugi, ya kita persilakan. Bagi yang nggak mau pakai surat pernyataan, ya silakan juga. Bagi yang mau model kayak mobilnya dikasih langsung, rumahnya dikasih langsung, boleh juga. Mau mau pakai wakalah ke nasabah, boleh juga. Karena pemahaman Islam di Indonesia itu sangat heterogen. Dan situasi yang dihadapi masing-masing nasabah itu sangat heterogen. Mungkin cara ini cocok buat segmen tertentu, mungkin cara itu tidak cocok sehingga dia harus pakai cara lain. Jadi ini hal yang kedua. Secara kualitas kita terus meningkatkan standar syariah kita dengan memahami bahwa Indonesia ini sangat heterogen. Sehingga pemahaman Islamnya heterogen, segmen-segmennya juga sangat heterogen. Berarti BSI siap untuk menerima masukan ataupun nasihat dari... Oh, jelas dong. Masya Allah. Itu udah jelas. Tuh Sobat TMDK, jadi jangan ragu untuk datang ke perbankan terbesar di Indonesia, perbankan syariah maksudnya, untuk memberikan masukan ataupun nasihat kepada perbankan syariah di Indonesia ini. Bener. Karena kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Adi Warman Karim tadi, karena mereka baru awal, mungkin masih banyak juga dari para pegawainya yang baru terjun ke ekonomi syariah. Jadi mungkin mereka masih butuh tuntunan dari orang-orang yang paham. Nah, kita sebagai nasabah dari perusahaan tersebut jangan sampai malah menjatuhkan mereka. Tapi dukung mereka, berikan masukan dan nasihat kepada mereka agar lebih cepat berkembang. Seperti yang disampaikan malah tadi, bagi orang-orang yang ingin datang ke BSI, ingin melakukan akad
sesuai dengan syariah akan sangat dipersilahkan. Iya. Karena masyarakat Indonesia itu memiliki berbagai macam pandangan dalam berakad. Jadi jangan takut, oh nanti ke BSI nggak bisa, oh melanggar aturan. Nggak, ini udah dijelaskan tadi. Bisa. Yang kagak boleh, pemahaman satu kelompok itu dipaksakan agar BSI mengikuti pemahaman itu yang nggak bisa. Oh gitu. Kan ada orang yang mau pakai surat pernyataan, ada yang nggak mau. Ya, ini jangan paksain bahwa BSI harus ikutin standar ini, pemahaman ini. Ada yang mau pakai wakalah, ada yang nggak mau pakai wakalah. Jangan saling memaksakan, benar nggak? Mau pakai gini boleh, pakai gitu boleh, betul. Kita mah karena sesuai syariah, oke. Betul. Karena mungkin orang yang sudah siap menggunakan surat tersebut, mungkin dia sudah lama mempelajari hal tersebut. Kalau yang belum siap, mungkin dia belum tahu ilmunya. Nah, mungkin bisa ketemu sama Pak Adi Warman Karim. Bisa belum tahu ilmunya, bisa juga punya pemahaman yang berbeda. Beda. Oh, udah kita mau heterogen gitu, kita kalau mau gede kita harus heterogen. Kalau ini istilahnya nih, ini di dalam sahabat-sahabat mengatakan, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Kalau kita mau cepat, ya sendiri aja. Betul. Tapi kalau kita mau perjalanan yang jauh, bareng-bareng, men. Nah ini, nah, ini kita mau yang kedua. Kita nggak mau go fast. Kita nggak mau bang ini cepat bertumbuh terus nyungsep. Kita mau bareng-bareng. Oke. Nah, jadi kalau bareng-bareng, kalau kita mau go far kan, berarti kita mau perjalanan jauh nih. Ya kita harus bareng-bareng. Kita harus dengerin semua pemahaman-pemahaman, aspirasi dari berbagai segmen macam kalangan yang heterogen. Ya, siap. Mantap. Nah, mungkin ini sudah banyak sekali menjawab pertanyaan dari Sobat TMDK Al-Jambi nih. Nah, mungkin untuk kedepannya, apa yang Bapak harapkan dari masyarakat Indonesia untuk membantu kinerja dari BSI sendiri? Udah pokoknya ente bank syariah aja dah, benar ya? Oke, tiga hal. Yang pertama, bank syariah ini udah pasti syariahnya, nomor satu itu. Bank syariah udah pasti syariahnya. Kenapa udah pasti syariahnya? Karena kita perjuangannya bukan perjuangan pengajian-pengajian dari satu majelis ke satu majelis. Ini perjuangannya dari 92. Itu bukan perjuangan majelis-majelis pengajian-pengajian. Ini kita ngerubah sistem ekonomi Indonesia, men. Kita bikin undang-undang. Ada undang-undang perbankan syariahnya. Kita bikin regulasi, ada POJK-nya. Kita bikin standar akuntansi syariahnya. Jadi ini kita bergeraknya bukan sekedar pengajian-pengajian kajian kita fikih, bukan, men. Ya, Bukan 1-2 orang ustadz ngomong, bukan, men. Ya. Ini pergerakan yang luar biasa membuat ekosistem syariah. Sehingga bank syariah itu diliatin, diplototin menggunakan berbagai aturan yang luar biasa ekosistemnya gitu. Ada akuntansinya, ada fatwanya, ada regulasinya, ada undang-undang semua. Ya. Dan yang ngeliatin dia, yang ngawasin dia bukan cuma DPS doang. Yang ngeliatin dia ada DPS, ada kantor akuntan publik aja harus ngawasin aspek syariahnya. Karena ada akuntansinya kan. Ya. Segala macam. Jadi yang pertama, bank syariah udah pasti syariahnya. Udah pasti syariah. Sebagaimana orang Islam udah pasti Islamnya. Ngerti gak? Ngerti. Bahwa ada orang Islam yang langgar-langgar, itu biasa, tinggal diingetin. Oknumnya itu. Ya benar gak? Benar. Puasa nih Ramadan, lu kagak puasa, lu orang Islam kan, benar gak? Ngerti gak? Jadi orang Islam udah pasti Islamnya, sebagaimana bank syariah udah pasti syariahnya. Benar gak? Bahwa masih ada salah sana sini, ya itu sebabnya kita buat ekosistemnya. Ada Dewan Pengawas Syariah, ada Dewan Syariah Nasional, ada OJK Syariah, ada BI Syariah, ada segala macam kita bikinin semua. Akuntansi Syariah segala macam kita bikinin. Ini poin yang pertama, sehingga kita jangan melemahkan semangat teman-teman yang bank syariah ini dengan mengatakan bank syariah enggak syariah. Lah ente bagaimana? Mendingan ente bilang bank konvensional nggak syariah tuh enak, bener nggak? Orang non Muslim bukan orang Islam, enak denger kan? Kan nggak enak kalau denger orang Islam, nggak Islam kan nggak enak denger nggak? Bener nggak? Jadi mendingan ente ngomong aja dah bank konvensional nggak syariah itu enak. Tapi kalau bank syariah nggak enak. Itu sama juga ente bilang orang Islam nggak Islam, bener nggak? Betul. Okay? Yang pertama. Nah,
Ini sebelum lanjut, Ya. karena Bang Rio juga pernah mendapatkan informasi, malah ada kelompok-kelompok anti riba, malah membenci perbankan syariah. Iya nggak apa-apa juga itu. Biarin aja. Dia kan baru anti ribanya. Kita dari tahun 92 memang anti ribanya. Betul. Iya, nggak apa-apa, dia lagi belajar itu. Jadi kalau ada yang model kayak gitu, kita tenang aja, biasa aja. Kita rangkul. Nah, Masya Allah. Anti riba boleh, nggak mau bank boleh. Kan nggak semua orang tapi nggak mau bank. Betul. Kan ada orang yang butuh layanan bank. Betul. Kalau ente bisa hidup tanpa layanan bank, udah itu aja paling bener itu. Paling bener, udah nggak usah pakai bank, bener nggak? Nanam sendiri. Nyimpen bawa kasur. Iya, kalau ente bisa hidup model kayak begitu aja hidup bener nggak apa-apa. Tapi ada orang yang nggak begitu. Nah, kita harus layanin juga. Dia kan orang Islam juga. Iya, Dia betul. mau transfer duit ke anak yang sekolah di Amerika. Kalau nggak pakai bank ribet, bener Iya, nggak? betul. Ente tenteng tuh duit, bener nggak? Jadi ini kita heterogen, bahwa ente nggak mau bank nggak apa-apa, mau beli rumah nggak pakai bank, nggak pakai riba nggak apa-apa. Yang penting rumahnya ada tapi ya. Jangan Jangan sampai rumahnya nggak ada. Tidak riba, tidak bank, tidak ada rumah juga. Bener nggak? Kacau kalau itu, bener nggak? Ada tuh. Jangan yang model begitu. Jangan sampai. Jadi yang model begitu, udah jangan kita musuhin, jangan kita rangkul. Oke. Anti riba kan, iya nggak apa-apa. Nanti baru tahun 2021 kan nantinya. Kita udah tahun 92 udah kita mulai anti ribanya. Siap. Dan kita nggak cuma ngomel waktu itu. Lah dia kan cuma ngomel-ngomel doang, Betul. medsos. Lah kita bukan, man. Kita datang ke DPR, bikin draft jadi undang-undang, datengin presiden, datengin semua, kita datengin dulu, kita yakinin bahwa Bank Syariah ini bukan arahnya mau bikin negara Islam yang lepas dari Indonesia, gitu bilang. Kita Indonesia, bener nggak? Lahir di sini, makan di sini, mati di sini, bener. Ini nomor satu, man. Siap. Kalau enggak kita kontraproduktif itu, bener nggak? Ente belajar lagi lah sama ini, Andika Jambi, biar ente agak paham dikit, bener nggak? Nomor satu, man. Nomor satu, bener nggak? Nomor dua, malah yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan itu 100%, jangan kita tinggalkan kebaikan itu 100%. Lakuin aja semampu kita kayak apa, bener nggak? Betul. Bener nggak? Ya kita mampunya kayak begini, alhamdulillah. Kemarin banknya kecil-kecil, BNI Syariah 40 triliun, BRI Syariah 40 triliun, Bank Syariah Mandiri 80, naik hampir 100. Sekarang kita udah hampir 300 triliun, bener nggak? Masya Allah. Kita syukurin aja itu, bener nggak? Makin lama makin besar. Bahwa masih ada baru 6,8%, ya tenanglah, insya Allah ada Allahnya ngatur, bener, takut banget sih. Emang ini dunia muter-muter sendiri apa? Kan ada Allahnya ngatur, kan Allah tahu kapan idza ja'a nasrullahi wal fathnya, itu kan Allah yang ngatur. Bener nggak? Betul. Rasulullah SAW, ini Rasulullah SAW, men, bukan kita. Kita mah dosa masih banyak, bener nggak? Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, semuanya. Iya. Itu perang berapa kali, men? Perang Badar, belum juga Iza ja'a Nasrullahi wal fath, bener nggak? Perang Uhud kalah, perang Khandaq, perang, belum juga datang Iza ja'a Nasrullahi wal fath, bener nggak? Betul. Sampai saatnya Allah tentukan, baru kejadian. Fathul Makkah, bener Betul. nggak? Udah sabar, men. Itu Rasulullah dengan seluruh sahabatnya yang hebat-hebat semua, yang ikhlas semua. Berjuang berulang kali perang. Ada kalah, ada menang, ada kalah, ada menang. Benar nggak? Betul. Belum Iza ja'a Nasrullahi wal fath. Belum Fathul Makkah. Benar. Ntar sabar, men. Ketika Allah udah tentukan saat kemenangan itu datang. Baru. Iza ja'a Nasrullahi wal fath. Iza ja'a Nasrullahi wal fath. Baru aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Benar enggak? Betul. Turki Utsmani runtuh 1924. Catat nih, Turki Utsmani runtuh 1924. Dalam sebuah hadis dikatakan, tiap 100 tahun Allah akan turunkan seorang pembaru yang akan mengangkat kembali harakat daripada Islam ini. Tambahin, men, 1924 lu tambahin cepet jadi berapa ya? 2024, men. Dikit lagi, sebentar lagi, men. Udah, bismillah. Do your best, men. Oke. And let Allah do the rest. Oke. Baru 2 nih, satu lagi? Apa lagi? Oh iya. Satu lagi. Yang ketiga, man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa-siapa yang tidak dapat berterima kasih pada manusia, pada hakikatnya dia tidak dapat bersyukur kepada Allah. Udah jangan ngomel-ngomel terus. Seandainya dunia ini bisa kita selesaikan dengan ngomel, ya kita ngomel aja, selesai, bener gak? Bensin habis, ngomel, isi bensinnya, bener gak? Betul. Susah ujian, ngomel, lulus. Nggak bisa, men. Duh, ini masalah hidup di dunia nggak bisa diselesaikan dengan cara ngomel, bener gak? Betul. Tapi kita harus lakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah, lakukan yang terbaik yang kita bisa itu, kita nggak bisa sendiri, men. Keberhasilan kita itu karena Allah mengirimkan pertolongannya melalui orang-orang lain, benar gak? Betul. Oleh karena itu, kita harus terima kasih pada semua pihak. Terima kasih untuk Rio, terima kasih buat kamerawoman, benar gak? Iya. Nah, terima kasih buat semuanya yang sama-sama mempunyai tujuan yang sama ikhlasnya untuk mengangkat ekonomi syariah ini. Terima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk bergerak kayak begini. Kepada teman-teman di DPR, semuanya kita terima kasih. Bahwa hidup kayak begini, kadang kita merasa ups and downs, nggak apa-apa, tenang aja, men. Sholat itu kadang-kala kita mesti berdiri, kadang-kala harus ruku, kadang-kala harus sujud, kadang-kadang duduk, bener gak? Betul. Kalau ente manteng terus, berdiri terus, Allahu Akbar terus, ya namanya sholat jenazah, bener gak? Sholat jenazah. Betul. Dalam hidup kita harus istilah strategizing. Ketika Rasulullah SAW waktu itu didorong sama sahabat-sahabat untuk kita lawan, kita perang sebelum Badar nih. Iya. Rasulullah bilang belum turun perintah perang, kata Allah, sabar dah. Sabar. Betul. Nah, ini jadi poin saya yang ketiga adalah kita harus terima kasih pada seluruh bangsa Indonesia yang telah memungkinkan kita untuk mengimplementasikan Ihya Ulumuddin, ilmu menghidupkan kembali ilmu agama, menghidupkan kembali sunnah-sunnahnya Rasul, bahwa kita beda pendapat sana sini, tenang aja, men. Sahabat aja dulu beda pendapat. Betul. Iya. Udah tenang aja kalau soal begituan. Itu soal strategizing. Waktu itu Rasulullah SAW mengucapkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar. Abu Hurairah langsung kesenengan. Wah, gelo, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wah, Abu Hurairah teriak-teriak saking senengnya, lari ke arah pasar. Ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada apa, Bi? Kata Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Ada satu hadis Rasulullah baru bilang keren banget. Apaan? Kata Umar. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus ente mau kemana sekarang? Ane mau kasih tahu orang semua di pasar, udah tenang aja hidup dah. Kita semua masuk surga, katanya. Ditangkap sama Umar bin Khattab. Jangan. Sekarang kita ngadep Rasulullah. Bener apa kagak? Bener, kata dia. Akhirnya ngadep Rasul. Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, apa benar engkau mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Karena ini Abu Hurairah bilang begitu nih, dia mau nyebarin. Benar, kata Rasul. Kalau gitu Rasul, boleh gak saya usul? Kata Umar bin Khattab. Ini jangan disebarin ke pasar dah. Ribet, bener gak? Ntar semua orang nganggep remeh dosa, ngerti gak? Betul. Nganggep remeh dosa, termasuk dosa riba. Semua nganggep remeh, tenang aja, riba, men. Man qala la ilaha illallah, jadi habis riba, la ilaha illallah. Habis riba, la ilaha illallah. Kacau kan? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, iya benar. Udah, jangan disebar-sebarin. Ini hadis itu ada konteksnya, ada saatnya, ada tempatnya yang tepat. Sebuah kebenaran itu harus ditempatkan di tempat yang benar. Baru dia jadi bijaksana. Benar ya? Itu tadi 3 poin harapan beliau kepada seluruh bangsa Indonesia. Yang pertama, yang seperti beliau sampaikan, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, itu semua harus kita gabungkan menjadi satu agar semakin berkembang ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin untuk penutup, ini penutup aja, karena Pak Adi Warman Karim sangat kenal kepada orang tua saya, Abu Muhammad Yuwanul Husain Al-Jambi. Mungkin ada nggak nih masukan atau nasihat kepada beliau, karena seperti yang Pak Adi Warman Karim ketahui bahwasanya beliau walaupun sudah saat ini tidak di perbankan syariah, tapi beliau masih sangat giat dalam menyebarkan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh syariat Islam. Bagaimana nasihat atau masukannya? Tiga hal lagi. Yang pertama, kenapa ente cepat-cepat pensiun? Nah, ini masalah, men.
umur baru 56, ente udah pensiun. Aneh jadi agak tersinggung. Kenapa ente masuk BSI, ente keluar, bener nggak? Aneh masuk BSI, dia keluar. Lah, apa nggak mau barengan gue kan gitu? Jadi ini mungkin strateginya Bapak di dalam, beliau di luar. Yang pertama nih, jangan kelewat cepat pensiun. Tapi kalau emang udah pensiun nggak apa-apa. Berjuang bisa di mana aja, bener nggak? Pensiun kan dari BNI Syariah, bener nggak? Betul. Tapi terus memperjuangkan Bank Syariah, luar biasa. Ya. Yang kedua, tirulah Ustadz Al-Jambi ini. Baca bukunya ini, hijrah dari bank kir konvensional menjadi bank syariah, benar nggak? Iya. Hijrah ini kan? Baca buku ini. Bagaimana proses kehidupan beliau selama berpuluh tahun kerja di bank konvensional. Kemudian beliau menemukan tempat yang baru, cahaya yang baru, yaitu bank syariah. Ketiga, ini kita mesti pelajari. Bagaimana orang yang udah puluhan tahun kerja di bank konvensional, kemudian akhirnya menjadi penggiat paling utama untuk bank syariah. Ini pelajaran penting juga buat kita. Betul. Jangan pernah menganggap orang-orang, saudara-saudara kita di bank konvensional sebagai orang yang pandangan kita memandang mereka dengan pandangan yang merendahkan, yang hina. Jangan, men. Karena bisa jadi mereka yang mengikuti jejak Ustadz Al-Jambi. Setelah puluhan tahun kerja di bank konvensional, akhirnya akhirnya memilih bank syariah. Benar kan? Yang penting kan husnul khotimah. Betul. Yang penting kan ujungnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Benar enggak? Nah, ini pesan yang kedua buat teman-teman. Orang baik punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Benar enggak? Benar enggak? Udah, jadi kita rangkul teman-teman di bank konvensional, jangan ente musuhin, apalagi teman-teman di bank syariah. Kita rangkul. Benar enggak? Ya, mudah-mudahan mereka terbuka. Mendapat pencerahan sebagaimana Ustadz Al-Jambi mendapat pencerahan kemudian jadi pegiat ekonomi syariah. Ini nomor 2, men. Benar nggak? Yeah. Nomor 3, saya nggak tahu kalau Rio dan siapa namanya? Ayu adalah anaknya Ustadz Al-Jambi. Ini dahsyat, men. Ini dahsyat. Karena Ustadz Al-Jambi bukan aja hijrah dari bank syariah ke bank konvensional. Tapi beliau juga telah melakukan investasi yang sangat luar biasa pada anak-anaknya meneruskan perjuangan ini. Insya Allah. Dalam ilmu tasawuf, rezeki itu ada macam-macam. Rezeki yang paling rendah itu harta. Rezeki yang paling tinggi itu kesehatan. Dan rezeki yang paling utama itu adalah anak-anak yang soleh-solehah. Ini, men. Alhamdulillah, insya Allah. Ini, men. Jadi jangan juga kita, benar nggak? Kalau ada orang bank konvensional uangnya nggak berkah, tuh ngasih makan anaknya nggak berkah, ngasih makan istrinya nggak berkah. Jangan gitu. Ini bukti nyata nih. Rio, Ayu. Jadi pegiat ekonomi syariah, hatinya begitu dekat dengan masjid, begitu dekat dengan syariah. Benar nggak? Padahal dulu Ustadz Al-Jambi kerja di bank konvensional puluhan tahun, benar nggak? Betul. Jadi jangan lihat itunya, jangan judgement. Benar nggak? Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, kalau engkau tidak dapat memberikan manfaat pada saudaramu, jangan engkau berikan mudarat padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan kebahagiaan pada saudaramu, jangan engkau berikan kesedihan padanya. Kalau engkau tidak dapat memberikan pujian pada saudaramu, jangan engkau berikan celaan dan hinaan padanya. Udah, men. Mantap. Ini luar biasa. Jadi yang harus dituri dari Ustadz Al-Jambi bukan aja hijrahnya beliau dari bank konvensional ke bank syariah, tapi juga kita harus meniru bagaimana beliau bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Ini gelo ini. Saya nggak tahu nih, baru tahu sekarang bahwa Rio sama Ayu adalah anak beliau. Dahsyat, men. Insya Allah husnul khatimah. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih kepada Pak Dioman Karim yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Dan itu semua tidak lepas Sobat HMDK. Bahwasannya Pak Dioman Karim ini salah satu guru ataupun mentor dari orang tua saya juga. Oleh sebab itu orang tua saya bisa sampai saat ini, ya salah satu tangannya adalah lewat tangan dingin beliau. Yang Masya Allah sampai saat ini berjuang di dalam memperjuangkan ekonomi syariah dan perbankan syariah di Indonesia. Untuk di akhir, kata Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Jadi berbagi hadiah untuk saling mencintai. Ini ada sedikit hadiah yang dititipkan dari Ustadz HMDK Al-Jambi kepada Pak Dioman Karim nih. Nah, ya, buku beliau yang sudah direvisi, yang insya Allah
Kalau ada masukan ataupun nasihatnya bisa langsung disampaikan nanti Pak Abdurrahman Karim. Ini keren banget, ini keren banget. Ini salah satu, ingat ya, tadi gue baru cerita mengenai anaknya soleh-soleh, benar nggak? Dan terputuslah semua amal anak cucu Adam ketika dia mati kecuali 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, dia men. Amal jariah dan anak soleh-soleh. Insya Allah, mantep. Congratulations buat Ustaz Al-Jambi, mantap. Oke, terima kasih kembali kepada Pak Abdurrahman Karim yang sudah meluangkan waktunya kepada kami. Dan kepada Sobat AMDK Al-Jambi juga saya berterima kasih sudah menyaksikan channel AMDK Al-Jambi sampai saat ini. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus perjalanan AMDK Al-Jambi di channel AMDK Al-Jambi. Kami pamit undur diri dengan menutup doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mas. Sama-sama. Thank you, keren. Mantap.